Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat baik, sempurna kasih Tuhan. Saya merasa bersuka cita bersama Bapak Ibu kalau kita tiap pagi jumpa di dalam Roh Kudus ini, dalam roh ini, saudara. Karena kita mau berjumpa dengan Tuhan adalah roh. Biar hari-hari kita dipimpin Roh Kudus di dalam jalannya Tuhan yang sempurna. Tidak mau seperti bangsa Israel. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari dalam 2 Raja pasal 17 ayat 1-6. Sejak kepemimpinan Raja Hosea, Raja Israel di Samaria, yang jadi mata Tuhan, dan sejak itu diizinkan sama Tuhan, Raja Asyur merebut Samaria, mengangkut orang Israel. Itu pertama kali dibuang di dalam pembuangan. Mari kita mau baca firman Tuhan. Untuk itu, mari melalui firman-firman selalu kita dengar, kita belajar dari pembelajaran bangsa Israel, perjalanan yang begitu jahat, diizinkan Tuhan akhirnya direbut oleh Raja Asyur, sampai diizinkan Tuhan dibuang 10 suku, saudara. Mantesan di Israel, kalau saudara lihat, saya berjumpa dengan anak Tuhan ya dari suku Benyamin dan suku Yehuda. Tapi 10 suku yang lain kalau kita lihat sudah lari kemana-kemana, saudara. Tapi bagi kita yang cinta Tuhan, kita lari hanya kepada Yesus. Sebab hanya Tuhan yang memimpin hidup kita. Tutur saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini di dalam buku Tabernakel Glory nomor 623. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya datang dari Tuhan, terencana sempurna, haleluya. Menghadapi gelombang dalam hidupku, bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Memang hidup ini penuh tantangan, penuh dengan peperangan, tetapi bukan jauh dari Tuhan, bukan makin jahat dengan Tuhan seperti bangsa Israel, bukan berharap kepada Tuhan, tapi dia mengandalkan kekuatan manusia, hanya gagal. Itu mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Di sini kita bisa belajar dari firman-firman selalu kita dengar, supaya membawa kita berperilaku yang benar, hidup di dalam firman Tuhan, sehingga hari-hari kita dipimpin oleh Tuhan. Ku tahu siapa yang pimpin, amin, haleluya, hari depan hidupku, amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna, amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya, amin, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin, amin, haleluya. Di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 dan 11, demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bersama dengan Yesus kita memiliki masa depan yang penuh harapan. Amsal Sulaiman pasal 23 ayat 18 dikatakan, hari depanku masih ada. Bersama dengan Yesus kita menata masa depan yang penuh harapan. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau
Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Melalui sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Pagi ini kami membaca firman Tuhan. Ampuni segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami. Ampuni ya Bapa. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus tuntun kami, supaya kami berjalan selaras dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang saya kasih, pada Sabtu hari ini tanggal 15 Maret 2025. Makin hari makin mendekati hari akhir di bulan Maret. Berarti makin jelas makin mendekati kedatangan Tuhan. Persiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus dengan berjubah kebenaran. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita dengar firman Tuhan tadi sudah katakan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini kalau di dalam Yesus, Tuhan Bapa kita. Tapi kalau bangsa Israel di luar Yesus, kenapa saudara? Dia bertindak seenaknya. Dia menyembah patung, hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Makanya dibiarkan sama Tuhan itu, diizinkan, jangan nyalakan Tuhan. Kamu Israel yang salah pada waktu itu, ya, yang sudah menyimpang dari firman Tuhan, yang jadi mata Tuhan. Mari kita buka 2 Raja pasal 17. Jahat saudara. Bangsa Israel, kalau seandainya saya hidup waktu itu, wah saya marah-marah betul itu saudara. Pasti itu, ya, harus dipimpin ini Israel. Pantasan sama Tuhan, diizinkan direbut, ya, Samaria ini oleh Raja Asyur. Mari kita baca, ya, ini sejarah pertama kali ini. Hosea Raja Israel yang tidak takut akan Tuhan. Ayat yang pertama, dalam tahun ke-12 zaman Ahaz Raja Yehuda, Hosea bin Elah menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Diizinkan sama Tuhan loh saudara. 9 tahun cukup lama, lumayan saudara. Tapi hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Dia lihat ini, ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti Raja Israel yang menoleh dia. Coba jahat, semua jahat saudara. Hidupnya tidak takut sama Tuhan. Bingung saya kok ketemu orang yang seperti ini ya. Ya, keturunan jahat semua saudara. Mari kita mau takut sama Tuhan. Tapi kita bersyukur sama Tuhan dengan baca Alkitab. Sehingga kita makin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Supaya demikian kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi kita mau berjalan di dalam firman Tuhan. Salmaneser, Raja Asyur, maju melawan dia. Hosea takluk kabarnya, serta membayar upeti. Nah ini ya, sejarah. Raja Asyur namanya Salmaneser. Raja Israel Hosea takluk saudara, diizinkan sama Tuhan ini. Karena tidak ada penyertaan Tuhan. Tapi disertai oleh iblis. Karena berbuat jahat. Ini bukti nyata. Jahat ketemu jahat, ya. Jahatnya bangsa Israel, dia takutkan Tuhan, ketemu si jahat iblis. Hanya kalah. Maka kita jangan main-main dengan Tuhan. Jangan pernah main juga dengan iblis. Makin dekat dengan iblis, kejahatan terjadi, kehancuran, tidak punya masa depan. Ini buktinya. Ya, terjadi kehancuran. Ayat keempat, tetapi kedapatan oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada Raja Mesir dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia di dalam penjara. Wah, Raja Hosea dimasukkan penjara karena didapati Hosea persepakatan Raja Mesir, ya, ketahuan Raja Asyur, ditangkap saudara, ya. Tidak ada penyertaan Tuhan, tidak ada perlindungan Tuhan. Nah, bayangkan saudara, susah saudara ke bangsa Israel karena kesalahan sendiri. Yang oleh karena itu di sini kita takut sama Tuhan, tidak boleh main-main, jangan banyak mimpang dari Tuhan. Ya. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu, yang menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Wah, diserang sama ibu kota Israel saudara. Ayat yang ke-6,
Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Hala. Nah, bangsa pecah, saudara. Dibuang, tinggal di Hala, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Ya, coba nih, saudara. Ya, sudah pecah belah sampai sekarang. Kalau saudara ke Israel, ya 10 suku, nggak tahu tuh lari kemana-kemana. So, pecah ini sejarah. Ini tahun kurang lebih tahun 722 sebelum Masehi, ya. Jadi hancur karena apa? Berbuat dosa. Maka pentingnya kita dengan belajar Alkitab supaya kita tahu karakter Kristus dan karakter iblis si jahat. Dalam Yohanes 8 ayat 44, iblis itu selalu babak pembohong. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, ya pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Mari saudara, melalui firman-firman selalu kita dengar, supaya kita lari kepada Yesus, datang kepada Yesus, berharap kepada Tuhan, ikuti firman Tuhan. Biarpun pikul salib, nggak ada masalah. Tapi di balik tekun pikul salib, ada kehidupan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Hari depan kita hari depan yang penuh harapan bersama Yesus. Seperti firman tadi katakan, bahwa Tuhan sudah merancang rancangan masa depan penuh harapan. Bersama Yesus, kita lebih dari pemenang. Rom 8:37. Mari, kita mau cinta Tuhan. Kita serahkan semua. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Yesus, kita memiliki masa depan yang penuh harapan. Dekat dengan Yesus, kita damai sejahtera. Bukti nyata. Saya dekat dengan Yesus, saya dipelihara sama Tuhan. Penuh dengan damai sejahtera, saya tidak pernah sakit. Saya tidak mau sakit memang, saudara. Setiap kita siapa yang mau sakit? Enggak mau sakit. Dan ternyata Tuhan begitu baik, sangat baik. Bapak Ibu Saudara semua ditolong sama Tuhan. Oleh karena itu mari kita makin hari mau lebih dekat dengan Tuhan. Mau cinta Tuhan Yesus. Bersama dengan dia ada masa depan yang penuh harapan. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, berencana sempurna, haleluya, menghadapi gelombang dalam jalan hidupku, amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, supaya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Jangan berbuat jahat, jangan menyakiti hati Tuhan. Efesus 4 ayat 30, jangan mendukakan Roh Kudus, tapi mari kita menyenangkan hati Tuhan. Di salah satu pasal 13 ayat 22, berkenan di hati Tuhan. Daud berkenan di hati Tuhan, selalu melakukan kehendak Allah. Kehendak Bapa di surga itu ada di dalam firman Tuhan. Mari, biar hari-hari kita melangkah sebelum kita beraktivitas. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Semua kita beribadah kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan hari-hari, mari pikirkan perkara di atas. Lakukan perkara-perkara yang benar, yang memiliki janji Tuhan, perkara yang kekal bersama Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan, amin.